Halo anak-anak sekalian yang ada di rumah, kita berjumpa di dalam program Belajar Katekismus Anak atau disingkat Belkata. Apa tujuannya? Kita belajar firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Allah, supaya kita semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga hidup kita hari demi hari menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Kita akan belajar setiap minggu untuk mempelajari pertanyaan demi pertanyaan. Supaya apa? Supaya semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sampai bertemu di dalam acara Belkata, Belajar Katekismus Anak. Luas sama dengan alas. Aduh, pusing banget sih rumus ini diapalin. Kamu lagi ngapain, Kit? Kok kamu masih tanya lagi ngapain? Aku lagi pusing, Pol. Kenapa? Kan hari ini kita ada ulangan. Serius? Ada ulangan? Iya, ulangan. Ulangan apa? Kamu mau tahu kan ulangan apa? Ya, mau. Kasih tebakan ya. Ada luas. Luas. Ada alas. Alas. Aduh, udahlah aku udah pusing. Ulangan matematika? Iya. Serius? Serius. Aduh, aku nggak belajar loh. Jangan bilang kalau kamu mau nyontek aku ya. Ya nyontek lah, aku lupa. Aku nggak belajar. Gimana sih kamu itu? Jangan nyontek aku aja pusing Pol kok ngapalin rumus nggak bisa-bisa. Emang kamu nggak belajar? Udah berusaha belajar, cuma sulit banget buat hafalnya. Ah, gampang. Nyontek yuk. Nanti ketahuan guru kalau nyontek. Tenang aja, nggak bakal ketahuan. Udah, nggak apa-apa. Nyontek aja kita. Nggak ada yang lihat. Coba kiri kanan lihat. Semua ngerjakan soal kok. Itu Rere betul. Aku masih takut kita nyontek. Udah, daripada nilaimu jelek, ayo pilih mana? Nilai jelek atau nyontek? Ayo, nyontek aja udah. Pinter juga. Kita nyontek bareng-bareng yuk. Iya, Rere. Ayo nyontek, kita buka buku aja. Gimana? Tapi buka bukunya nanti ketahuan. Ya pelan-pelan dong, Kit, bukanya. Jangan sampai ketahuan. Iya ya, temen-temen di rumah juga lihat kita. Jadi harus pelan-pelan ya. Udah. Nggak mungkin. Nggak ada yang lihat. Coba lihat kiri kanan. Nggak ada. Guru keluar. Dipanggil kepala sekolah. Nah, kesempatan. Ya? Ya udah, kalau gitu kita bukanya pelan-pelan ya. Ya, ayo kita buka. 1. Mau contek kok. Buka bukunya kenceng-kenceng amat suaranya. Ntar ketahuan semua itu. Pelan-pelan. Ya udah. Tuh. 1, 2, 3. Ayo kita kerjain. Udah selesai belum? Belum. Tunggu. Aku udah selesai nih. Ini aku kurang 1. Sabar. Cepetan, buru ketahuan nih. Sudah. Selesai. Tapi aku deg-degan nih. Kamu itu deg-degan kenapa lagi? Tadi kan kita barusan nyontek. Terus? Lah kalau ketahuan guru gimana? Tadi Bu Guru kan keluar. Kan
panggil ke ruang guru. Kan nggak kelihatan, tenang aja. Nggak usah khawatir. Iya, tapi aku masih deg-degan. Kenapa sih deg-degan? Kamu jangan gitu loh, nular loh. Aku jadi deg-degan juga loh. Loh, kok jadi deg-degan juga? Iya, aku ingat. Minggu lalu, guruku di sekolah minggu cerita. Katanya Tuhan itu maha tahu. Apa? Tahu yang kita lakukan tadi? Iya, tahu. Walaupun tadi Bu Guru nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ada lagunya loh. Mata Tuhan melihat. Ingat nggak? Iya. Apa yang kita perbuat? Nah, itu. Buat yang baik, buat yang jahat. Wah, kamu nyanyinya ada kata jahatnya. Kita tadi baru berbuat jahat. Oh iya, kita tadi kan habis nyontek ya. Itu jahat, itu dosa nggak ya? Nah, untuk tahunya aku sendiri juga nggak tahu. Aduh, gimana ini? Gimana? Besok kita kan sekolah minggu. Oh iya, kita tanya ke guru sekolah minggu kita yuk. Iya, besok kita tanya sama guru kita di sekolah minggu. Gimana? Yuk, kalau gitu kita siap-siap pulang yuk. Iya, ayo tuh. Bel sudah berbunyi. Ayo kita pulang. Ayo, dadah. Dadah teman-teman. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang Rere dan Gita. Nah, Rere dan Gita itu mereka mau nilainya bagus, tapi tidak mau belajar. Wah, ini namanya mau cara instan. Lalu mereka berpikir, jalan pintasnya apa? Supaya dapat nilai bagus tapi tidak mau belajar. Belajar pun sedikit lupa-lupa. Jalan pintasnya adalah mereka mau menyontek. Dan mereka pikir, wah gurunya kan nggak lihat. Jadi nyontek saja. Kalau temennya lihat, ya nggak apa-apa. Karena temennya lihat pun temennya juga suka nyontek. Jadi mereka berpikir karena guru tidak lihat, maka mereka lakukan saja untuk mencontek. Ini adalah sesuatu yang tidak baik, berarti ini sesuatu yang tidak jujur. Nah, anak-anak sekalian, kenapa mereka mau nyontek? Karena berpikir bahwa tidak ada yang melihat. Padahal kita tahu harusnya mereka dilihat orang atau tidak, mereka harus tetap melakukan yang jujur, yang baik. Nah, selanjutnya kita akan lihat penjelasan dari pelajaran katekismus hari ini yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan manusia yang tidak dilihat oleh manusia atau orang lain, tetapi ada yang melihat. Nah, kalian akan dengarkan penjelasan yang seperti itu. Anak-anak sekalian, siapa yang tahu lagu hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Pernah dengar lagu itu? Wah, pasti semuanya tahu. Pertanyaan dari yang ke-11, 12, 13. Pertanyaan 11 begini, dapatkah kamu melihat Allah? Jawabannya, tidak, aku tidak dapat melihat Allah. Sebaliknya, Allah bisa melihat aku. Allah tidak memiliki tubuh jasmani seperti manusia. Allah tidak dapat dilihat. Tidak seorang pun dapat melihat Allah. Dan tidak seorang pun manusia akan pernah melihatnya dengan mata jasmani. Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 18 tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tetapi anak tunggal Bapa dialah yang menyatakannya. Artinya apa? Artinya
Allah tidak bisa dilihat, tetapi anak tunggal yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia, dia bisa dilihat. Pada masa Yesus Kristus hidup, murid-muridnya bisa lihat. Tetapi setelah Yesus mati dan naik ke sorga, sekarang tidak bisa dilihat dengan mata. Lalu bagaimana? Nah, ini yang harus kita tahu, bahwa Allah tidak bisa terlihat, tetapi anak tunggal Allah, Yesus Kristus, dialah yang menyatakannya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita kasih ilustrasi nanti mendengarkan contoh-contoh. Nah, adalah satu dosa. Dosa apa? Kalau kita berusaha menampakkan Allah dalam bentuk gambar misalnya, atau patung. Ini patung, ini Allah loh, itu salah, itu berdosa. Keluaran 20 ayat 4 menyatakannya bahwa itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh melakukan itu. Dan Nabi Yesaya mempertanyakan juga, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Yesaya 40 ayat 18. Lalu Yesaya 40 ayat 26 juga mengatakan, arahkanlah matamu ke langit, katanya. Menjawab pertanyaannya sendiri. Dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu? Berarti yang menciptakan adalah Allah. Maka dengan demikian manusia tidak boleh menampakkan Allah dalam bentuk buatan tangan manusia. Itu tidak boleh. Mazmur 33 ayat 13-14 mengatakan, Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Artinya apa? Artinya kita memang tidak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau dalam pertanyaan ke-12 mengatakan, apakah Allah mengetahui segala sesuatu? Iya, Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena itu anak-anak, kasih contoh. Misalnya begini, ada seorang anak menyontek. Wah, dia semangat sekali dia menyontek. Karena di rumah gak belajar, besok ujian. Semangat menyontek. Waktu nyontek teman-temannya tahu. Tapi dia berpikir, cuma temen. Tapi kan guru gak tahu. Kalau teman-teman sih ya biarkan saja. Mereka juga suka nyontek. Karena aku nyontek, mereka nyontek. Paling mereka juga diam saja. Juga guru tidak tahu. Tidak penting, gak ada yang tahu. Tapi jangan lupa, guru tidak tahu. Teman mungkin tahu dan diam saja. Tapi Allah yang ada di sorga melihat apa yang kita kerjakan. Berarti Allah melihat kita melakukan yang tidak benar. Itu melakukan hal yang berdosa. Kamu harus tahu bahwa orang tidak melihat kamu, tetapi Allah melihat kamu. Maka dalam hal ini kita harus tahu perbuatan yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, apapun yang kita lakukan. Dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, lakukan yang baik, lakukan yang menyenangkan Tuhan. Nah, dengan demikian pada waktu kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan apa yang jujur, apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka waktu orang lain lihat, mereka lihat Kristus melalui hidup kita. Kenapa? Ya, karena sekarang pun kan kita tidak bisa melihat Kristus yang menjadi manusia itu. Kristus sudah ada di sorga. Tetapi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, mereka juga boleh menyatakan dirinya sebagai gambar Allah. Sehingga waktu orang lain lihat, oh ini anak kok baik sekali ya. Dia lakukan hal yang jujur, gak nyontek, tidak mencuri. Karena mereka mau melakukan yang benar, mau melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian kita anak-anak Allah menyatakan Allah melalui hidup kita. Maka orang lain bisa semakin jelas melihat Kristus melalui hidup kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Jadi kita harus tahu ya, Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, Dia mengetahui apapun yang kita kerjakan. Di dalam pertanyaan ke-13 kita lihat, dapatkah Allah melakukan segala sesuatu? Ya, Allah adalah Allah yang berkuasa. Dia dapat melakukan segala sesuatu kehendaknya yang kudus.
Maka kita harus tahu, kalau Allah yang berkuasa itu bisa melakukan segala sesuatu yang kudus, yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya, demikian juga dengan kita. Maka kita pun harus melakukan apa yang benar, apa yang kudus, apa yang menyenangkan Tuhan. Sehingga Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang tidak bisa dilihat mata, bahkan kita sekarang juga tidak bisa melihat Kristus karena Kristus sudah pergi ke surga. Kitalah sebagai anak-anak Allah yang menggambarkan siapakah Allah yang sejati itu. Sehingga ketika anak-anak Allah melihat anak-anak orang lain melihat kita, mereka melihat Kristus lebih nyata di dalam setiap hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran. Demikian anak-anak, harapannya kamu menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran.